Kerajaan Demak mulanya merupakan sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan dari kekuasaan Majapahit. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478 Masehi. Hal ini ditandai dengan candra skala sirna hilang tertarik bumi yang tercantum pada babat Demak pesisir, berarti memiliki angka tahun 1900 angka. Ketika Majapahit runtuh, Demak mulai memisahkan diri dari ibu kota Bintaro. Letak geografis berada di pesisir utara Jawa dengan lingkungan alamnya yang subur bermula dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelegawangi. Tempat ini konon dijadikan permukiman muslim di bawah pimpinan Raden Patah yang kehadirannya tersebut atas petunjuk seorang wali bernama Sunan Ampel. Raden Patah yang dikenal juga dengan nama Jimbun merupakan putra Raja Majapahit Kertabumi yang Brawijaya yang kelima dengan ibunya Putri Campa yang merupakan keturunan dari Cina. Secara geografis kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah. Letak Demak pada saat itu sangat menguntungkan baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada zaman dahulu, wilayah Demak terletak di tepi selat antara Pegunungan Muria dengan Jawa. Sebelum menjadi Kesultanan Demak, merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Few moments later. Demak sendiri pada saat itu dikenal dengan Bintoro atau Gelagahwangi. Pada awalnya dahulu di dukuh yang bernama Gelagahwangi banyak ditumbuhi tanaman gelagah yang harum baunya. Letak tanaman Gelagahwangi Moments later. dahulunya berada di tempat pengimaman Masjid Agung Demak. Raden Patah bersama ibunya Nyai Ageng Melaka membuat pemukiman muslim di Bintoro dengan mendirikan pondok pesantren pada tahun 1475 Masehi sebagai basis kegiatan dakwahnya di Gelagahwangi. Wilayah Kadipaten Demak saat itu meliputi Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan sampai barat yaitu Kendal dan Cirebon. Raden Patah adalah pendiri dan sekaligus sebagai Sultan pertama di Kesultanan Demak yang menurut Babat Tanah Jawa bergelar Senapati Jipundingrat Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidil Patanagama. Pada tahun 1479, Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Raden Patah sendiri memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan. Ternyata terhadap agama lain Raden Patah juga memiliki toleransi yang sangat tinggi. Terbukti kuil Sampokong yang berada di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid. Sebagaimana pada saat didirikan oleh Laksamana Cengho, merupakan arsitektur dari Masjid Demak merupakan wujud akulturasi kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam. Raden Patah dalam kerajaan Demak ini sangat berperan yaitu dalam memperluas dan memperkuat kedudukan kerajaan Demak. Sebagai kerajaan Islam, terdapat dua naskah undang-undang resmi kerajaan Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada tata hukum Islam dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan Islam berikutnya seperti Kerajaan Majang dan Kerajaan Mataram, yakni naskah Serat Angger-Angger, Surya Alam, dan Serat Surya Alam. Sultan-sultan yang pernah menjabat sebagai Sultan Demak antara lain Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggana, dan Sultan Prawoto. Konflik politik kerajaan Demak terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546. Konflik politik ini disebabkan karena terdapat perbedaan manusia waris dalam keluarga kerajaan Demak dalam menentukan pengganti dari Sultan Trenggono menjadi Raja Demak. Menjadi Raja Demak keempat. Konflik ini menyebabkan peperangan antara dua keluarga kerajaan Demak yaitu Sunan Prawoto dan Arya Panangsa. Sultan Trenggono diketahui pernah menyerang Padepokan Situbondo yang pada saat itu dikuasai kerajaan Blambangan Banyuwangi pada tahun 1546. Sayangnya saat kejadian itu terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggono akhirnya terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggono ini membuat tampuk kepemimpinan kerajaan Demak diperebutkan. Few moments later. Pangeran Suryawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawoto putra Sultan Trenggono. Mengetahui hal itu, Sunan Prawoto kemudian membunuh Suryawiyoto hingga kemudian menduduki kekuasaan. Kejadian itu menyebabkan surutnya dukungan terhadap Sultan Prawoto. Wait a minute!
lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayah Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Panarasa putra Suryowiyoko pada tahun 1547. Keruntuhan kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijoyo. Penguasa Pajang pada tahun 1556. Pemberontakan Hadiwijoyo disebabkan oleh Arya Panarasa yang membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijoyo disebabkan runtuhnya kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang.